Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum tahu, gue tuh tinggalnya di kampung. Ya sesuai lah sama tampang gue ya. Oh ya, kampung gue tuh di Bogor. Gue kasih tahu aja ya, di Bogor itu angkotnya banyak. Tapi di kampung gue tuh angkotnya terkenal keren-keren. Meskipun kalau menurut gue mah percuma. Karena gini, sekeren apapun angkot masih banyak orang-orang yang lebih memilih naik kendaraan pribadi daripada naik angkot. Salah satu alasannya kenapa? Karena biasanya orang-orang itu takut mabuk. Kan cemen ya? Nih gue kasih tahu, naik angkot itu emang bukan perkara mudah. Perlu skill. Kalau lu lihat orang naik angkot turun-turun jackpot, berarti dia nggak baca tutorial. Lagian naik angkot duduknya di belakang, duduk ngadep jalan, lihat kendaraan lalu lalang, ya pusing, wajar mabuk. Nih gue ajarin kalau mau naik angkot duduknya di depan. Kalau nggak pengen mabuk jangan ngadep jalan, ngadep supir. Coba janganlah, itu terlalu ekstrim ya. Karena terakhir gue coba kayak gitu, angkot yang gue tekin ditilang polisi. Gara-garanya kenapa? Supir bawa mobilnya ngadep gue. Jadi sepanjang jalan kita adep-adepan aja. Untung ditilang, kalau kagak cip. Nah gue Ridwan, terima kasih. Tapi kan ya penyanyi semakin energik tuh semakin enak dilihat. Coba bayangin penyanyi zaman sekarang. Kayak si Al. Tahu kan? Al Gojila. Tahu ya itu ya? Itu gue pernah nonton dia nyanyi langsung lemes banget gitu. Tembak tidak ya, tembak tidak ya. Kayak kurang imun tuh. Untungnya dia tuh nyanyi lagu pop gitu. Coba kalau nyanyi lagu dangdut kan males, yang lihat penyanyi dangdut lemes. Buka Siti Jos, buka Siti Jos. Yang nonton juga bingung, sawer enggak ya, sawer enggak ya. Gue nih seneng dangdut gitu, tapi kalau disuruh nonton, waduh kesebut kan. Kalau disuruh nonton dia nyanyi dangdut lemes-lemes gitu, gue kalau nyawer gak bakal ngasih duit, ngasih vitamin. Sama ngasih tahu kalau sakit gak usah kerja, istirahat. Bapak kamu kan masih kaya. Kaya gak sih? Tapi ya, kalau ngomongin musik gitu, di tengah-tengah kita tuh ada musisi tanah air. Tepuk tangan untuk Bapak Panji Pragiwaksono. Ada yang hafal lagunya? Tapi buat yang gak tahu, Panji ini selain stand up comedian dia juga nge-rap. Dan jejaknya diikutin sama stand up comedian lain. Kemal Falepi, tahu? Kemal tuh dulu stand up comedian, sekarang nge-rap. Ngerepotin yang nonton ya. Jujur ya, dulu gue kalau nonton Kemal stand up tuh gue diem. Begitu nonton dia nge-rap gue ketawa loh. Apaan nih? Sampah. Tapi ya jujur, buat hidup sehat tuh susah. Apalagi gue ini seorang perokok. Bagi gue rokok itu adalah gaya hidup. Makanya kalau ada yang bilang rokok membunuhmu, gue gak takut. Karena rokok buat gaya, kalau mau bunuh ya bunuh aja. Toh percuma juga gue hidup kalau mati gaya. Gimana pemikiran gue? Agak filosofis ya. Tapi mungkin di sini ada yang benci sama perokok, nggak masalah, itu hak kalian. Gue lebih bermasalah sama orang-orang yang akunya pecinta rokok tapi masih suka ngerugiin perokok lainnya. Misalnya dalam kasus pencurian korek. Ya. Gue tuh sering banget kecurian gitu. Saking seringnya gue sampai hafal modus operandinya. Kayak waktu itu gue pernah diajak nongkrong sama teman-teman gue. Pas nongkrong gue ngeluarin rokok sama korek. Terus ada satu orang teman gue yang cuma ngeluarin rokoknya doang. Di situ perasaan gue udah gak enak tuh. Dan bener aja gitu, gue diajakin ngobrol sampai gue lengah. Iya. Pas gue udah mau balik, gue baru sadar nih korek gue hilang kemana. Perasaan tadi di atas meja dah. Apa jatuh ke kolong ya? Itu gue cari-cari gak ada. Gue miss call gak aktif. Gue mau nanya temen gue juga gak enak, takut tersinggung ya kan. Masa cuman gara-gara korek doang kami berantem sih. Akhirnya yang bisa gue lakuin apa coba? Ya udahlah ikhlasin aja gitu.
Padahal ya yang jadi masalah adalah ketika gue udah ikhlas, beberapa hari kemudian gue nongkrong bareng lagi sama temen gue. Terus gue ngeliat ada orang yang koreknya mirip sama kayak gue. Kan gue jadi curiga ya. Korek kayak kenal nih. Tiga tahun gue pacaran sama pacar gue kemana-mana naik motor gitu, pacaran gak enak. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya kan sekali-kali pengen gitu gue ngerasain pacaran di mobil ya. Mesra-mesraan gak ada yang lihat. Tau-tau goyang aja. Goyang karena panik, siapa yang bawa nih? Kagak ada yang bisa. Gue gak terlalu ngejar juara karena Suci tuh unik. Lu mau juara 1, juara 2 lu punya peluang buat sukses gitu. Contohnya Abdur Arsyad juara 2 Suci 4 sukses main film. Rahmat Ababil juara 2 Suci 5 sukses main sinetron. Segitu juara 2 lihat juara 1-nya Rigen. Lihat Rigen main apa dia? Main remote, Rahmat lagi nih. Ya gue tuh nggak pernah nyari juara gitu, gue tampil aja, bikin materi aja. Gue nggak terlalu peduli sama penilaian gitu. Dapat kompor gas syukur, nggak dapat kompor gas nggak apa-apa. Udah ada ini di kosan. 2 tungku lagi. Gue nggak ngincar juara, bahkan gue nggak nyiapin strategi macam-macam buat bertahan di kompetisi ini dari awal. Gak kayak finalis lain, lihat Dani Beler. Dia pura-pura jadi anak cuma biar bisa bertahan. Coki Anwar pura-pura gila biar bisa bertahan. Sampai-sampai Kang Didi pura-pura susah. Cuma biar bisa masuk Dupan itu. Semuanya pakai strategi tapi hasilnya apa? Mereka nggak nyampe di grand final. Karena Kompas TV butuhnya komika yang jujur. Biar bisa jadi inspirasi Indonesia. Itu Kompas TV. Makanya gue gak heran kenapa di final ini gue ketemunya Mamat Alkatiri. Karena Mamat orang jujur. Gak mungkin dia pura-pura Papua. Kalau pura-pura peduli Papua mungkin. Siapa tahu cuma gimmick ya. Tapi Mamat orang baik, buat yang nggak tahu dia tuh bela-belain kuliah kedokteran karena dia tahu di Papua sangat minim tenaga medis. Mulia sekali loh anak itu. Makanya malam ini gue sih ikhlas kalau dia jadi dokter aja udahlah. Buat Kompas TV tolong ya, jangan sampai gelar juara menghambat niat mulia beliau. Ini mungkin season dengan kompor gas terbanyak bisa jadi. Menandakan kualitas komika-komika pesertanya yang luar biasa. Dan di atas mereka semua ada 2 komika di grand final. Menandakan kelas yang begitu luar biasa dari kalian. Diskusi cukup panas karena penilaiannya bisa dibilang tipis. Seingat saya bahkan ini mungkin bisa jadi partai final terbaik dari begitu lama. Penonton juga bisa menilai ini adalah partai final yang seru, begini seharusnya final. Terima kasih untuk kalian berdua. Dan juara Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 adalah
Ridwan Remen. Tepuk tangan buat Ridwan Remen. Selamat kepada Ridwan Remen. Sudah menjadi juara stand up comedy Indonesia season 7. Selamat kepada Mama juara 2 stand up comedy Indonesia season 7. Dan juara pertama kita, tepuk tangan